Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di dalam video ini akan mempresentasikan hasil observasi kami yaitu tentang analisis SWOT UMKM setempat dynamic. Sebelum kami memaparkan materi yang akan kami presentasikan, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Yolanda Sylvie Sofia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Risdam. Perkenalkan, nama saya Dika Adriansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Muhyiddin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja yuk ke pemateri. Untuk pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Oke, sekarang kita langsung masuk ke profil UMKM yang sudah kami observasi, yaitu ke tempat kedai menu. Jadi, kedai menu ini memulai usahanya pada tanggal 13 Desember 2013. Jadi sampai tahun 2020 ini, detik ini, bertahan kedai minum ini sudah berdiri selama 8 tahun. Kedai minum ini adalah nama tempat usahanya yang diberi oleh pendirinya, yaitu Pak Wendy. Kenapa makanan di Menumi ini lebih dominan dinamakan Menumi? Karena pendirinya pecinta kuliner, salah satunya beliau sangat menyukai mie. Maka dari itu, beliau menciptakan resep yang sangat aneh. Agar apa? Agar mie yang dibuatnya berbeda dari orang lain dan mengolahnya menjadi mie yang sangat unik dan diminati di kalangan remaja sampai dewasa. Di antaranya mie yang dibuatnya seperti mie tongseng, mie bihun, mie soun, mie putih, mie hijau, ramen, mie tewano, mie tongtong, mie jahat, dan masih banyak lagi mie di sana yang dibuat olehnya seunik mungkin. Dan sampai minuman pun ada yang dibuat seperti mie loh. Yang dimaksud dengan minuman mie ini adalah kayak contohnya serutan melon, mie, tapi dibuat semaksimal mungkin rasanya seperti kayak manisan gitu, pokoknya enak banget pokoknya ya. Dan menu mie ini mempunyai segmen sendiri karena tempat usahanya terletak di tempat yang sangat ramai, seperti tempat perkantoran, tempat main, sekolah, dan pusat kota atau alun-alun. Nah, menu mie ini dari dulu mengetengahkan homey. Karena apa? Karena kedai ini bukan hanya kedai biasa, karena kedai ini dibuat oleh pendirinya sekreatif mungkin dari tempat, penyajian, dan masih banyak lagi. Nah, karena untuk lebih membuat si konsumen lebih nyaman untuk menikmati makanan dan minumannya dengan harga yang terjangkau, serta membuat setiap ruangan itu sekreatif mungkin untuk kayak background-nya gitu ya, dekorasinya dibuat selalu seestetik mungkin oleh pendirinya. Karena untuk apa? Karena kan di kalangan remaja sekarang untuk mengambil foto, berfoto gitu kan. Contohnya kalau saya bermain ke tempat kafe-kafe, yang saya lihat bukan makanannya saja, tapi kayak spot tempatnya nyaman untuk dilihat tidak gitu kan. Karena untuk mengambil foto agar bisa diposting atau diupload ke media sosial seperti itu. Dan juga selalu mengubah konsep ruangan setiap sebulan sekali supaya apa? Supaya tempatnya tidak monoton dan lebih mengekspresikan keunikan setiap momen. Analisis deskripsi lingkungan atau yang disebut lingkungan internal. Nah, lingkungan internal ini adalah lingkungan yang ada dalam organisasi yang dalam batas-batas tertentu dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, peralatan, dan perlengkapan produksi, kegiatan, keahlian utama bisnis. Jadi tenaga kerja ini, Menumi hanya memiliki tenaga kerja sebanyak 5 orang ya, dari 7 orang. 3 orang sebagai yang memasak, yang menyiapkan makanan dan minuman, dan orang lainnya sebagai waiters atau melayani tamu. Nah, untuk modal ini yang dibutuhkan Pak Weni saat membangun usaha kedai Menumi kurang lebih 70 juta. Modal itu digunakan hanya untuk membeli alat-alat mesin dan bahan baku aja. Nah, bahan baku ini dalam pembuatan makanan minuman, bahan baku utamanya adalah mie dan bahan baku lainnya. Terus, kita sekarang masuk ke peralatan dan perlengkapan produksi. Peralatan dan perangkat produksi ini seperti panci gitu ya, mesin minuman, kayak alat mie-nya, mesin mie, pisau,
deep fryer, terus kompor, cup-cup gitu, freezer, dan masih banyak lagi. Sekarang masuk ke kegiatan. Proses kegiatan pengolahan makanan di kedai minum ini biasanya dilakukan di pagi hari. Cara pengolahannya, yang pertama memilih bahan baku yang sehat-sehat seperti sayur-sayuran. Terus sekarang masuk ke keahlian utama bisnis. Mempunyai keahlian dalam mengolah makanan dan minuman yang berfokus pada makanan yang seperti ini. Next. Nah, sekarang kita masuk ke lingkungan eksternal. Sudah lingkungan internal. Kalau lingkungan eksternal, lingkungan bisnis eksternal ini adalah segala sesuatu yang bisa mempengaruhi bisnis dari luar yang tidak bisa dikontrol oleh pengusaha. Berikut analisis lingkungan eksternal kedai minum. Salah satunya kompetitor, opini publik, perilaku konsumen, ancaman produksi jenis, dan ancaman substitusi. Ya. Dan dari kemajuan zaman, mungkin di daerah Garut akan banyak orang yang mampu mengolah makanan dan minuman dan tempat yang strategis. Kalau opini publik, tanggapan dari masyarakat akan keberadaan kedai minum ini sangat positif karena dari segi makanan dan minumannya memakai bahan yang fresh dan sehat untuk dikonsumsi. Sedangkan perilaku konsumen, testimoni dari konsumen yang pernah mengkonsumsi makanan atau minuman dari kedai minum ini direspon sangat baik, bintang 5 ya. Terus ancaman produk sejenis. Memang daerah Garut banyak orang yang membuka usaha kedai-kedai, kafe makanan, tetapi menu mie ini mempunyai ciri khasnya sendiri dan ancamannya adalah banyak yang membuka usaha kafe yang lebih menarik dari segi tempat maupun minuman atau makanan yang unik. Nah, dan terakhir, ancaman substitusi. Yang akan dikhawatirkan dari ancaman ini adalah dari suatu produk yang diproduksi oleh pesaing seperti menjual sebuah produk yang sama tetapi dari segi harga sangat jauh berbeda karena biasanya konsumen suka membuat analisa berdasarkan nilai yang ditawarkan melalui produk tersebut serta harganya. Oke, sekian dari saya. Sekarang kita lanjut ke analisis lingkungan industri yang akan dipaparkan oleh pemateri kedua yaitu Muhammad Rizky. Akan saya teruskan dari ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta tanggapan kompetitifnya. Ada beberapa poin dari analisis lingkungan industri ini. Yang pertama ada pelaku bisnis baru, bisnis-bisnis yang bermunculan mungkin tidak terlalu mempengaruhi karena kedai-kedai ini memiliki cita rasa yang khas dan tidak bisa diganti dengan rasa lain sehingga prospek bisnis makanan akan terus meningkat. Terus ada supplier atau pemasok bahan baku utama kedai menumi adalah tepung terigu, garam dan bawang-bawangan sehingga jika pemasok tidak ada maka akan menghambat pengolahan dan produksi mie-nya. Bisanya kedai menumi ini memiliki pemasok sendiri, yaitu dari pasar Pak Wendy yang merupakan pemilik kedai menumi. Selain itu, terkadang Pak Wendy memiliki pemasok dari pasar Ciawitali dan pasar Semarang. Lalu ada pembeli di sini yaitu konsumen yang menikmati makanan mie ini memang dari berbagai usia karena mie ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Pembeli memang tidak harus datang ke kedai menumi langsung karena kedai ini menyediakan cara pemesanan online seperti GoFood atau Gojek sehingga konsumen bisa menikmati di mana saja kapan saja. Lalu ada produk substitusi. Produk substitusi ini kedai menumi ini sendiri adalah menyajikan produknya dari bahan tepung terigu, bawang, dan garam sehingga menjadi mie. Sehingga produk substitusi merupakan ancaman untuk sebuah bisnis. Dan yang terakhir ada intensitas pesaing. Di sini tingkat pesaing di daerah Garut emang banyak, sangat banyak. Namun pesaing tersebut tidak mampu mengolah makanan
yang berjenis mie ini bersama-sama. Terus di sini ada tabel materi kompetitor. Kita lihat dengan seksama. Tabel materi kompetitor adalah alat yang membandingkan perusahaan dan para pesaingnya dengan mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif mereka berikut tabelnya. Dari tabel ini kita bisa melihat ada apa saja. Yang pertama ada faktor strategis, bobot, nama-nama kedainya, dan rating bobot skornya. Kita bisa melihat mana yang unggul dan mana yang tidak dari tabel ini. Dan secara penjelasannya dari tabel ini, jadi dari tabel materi kompetitor ini, bobot skor dari kedai menu mie lebih besar yaitu 2,83 daripada Jangwal yang bobotnya skor yang bobot skornya lebih rendah yaitu 2,7. Dari hal ini tentu menu mie dan Jangwal memiliki keunggulan yang lebih tinggi dari kompetitor yang mengolah dan memproduksi mie dan minuman sejenis. Ada analisis faktor strength, kekuatan di dalamnya itu internal. Yang pertama ada kandungannya menyehatkan tubuh. Yang kedua tanpa bahan pengawet. Yang ketiga tahan lama. 4 varian rasa beragam. 5 kemasan beragam. 6 harga terjangkau. Dan dari weakness-nya ada jika gagal dalam mengolah maka tidak bisa diolah kembali, harus dibuang karena untuk menjaga kestabilan. Terus ada promosi lewat brosur dan dari mulut ke mulut saja. Yang ketiga, kekuatan pertahanan produk kurang dari 1 hari tanpa adanya pendingin. Ada opportunity yang pertama di daerah Garut, orang yang bisa mengolah mie banyak. Karena banyak yang berusaha mie dan pasar-pasarnya pun juga banyak. Yang kedua, bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Ketiga, dekat dengan bahan baku. 4, mie mampu meningkatkan imunitas di keadaan pandemi COVID-19. 5, menjadikan kombinasi mie dan bakso sosis nugget. 6, prospek usaha bidang pengolahan dan produksi mie akan semakin baik. Dan threats-nya ancaman, dan jika musim hujan penjualan menurun. Kedua, adanya produk lain yang lebih banyak dikenal masyarakat. 3, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga mie dan minuman yang mungkin dapat mengurangi minat pembeli. Yang keempat, pemikiran masyarakat yang belum mengetahui manfaat mie dan minuman bagi kesehatan. Dan yang terakhir ada lemahnya image konsumen atas keberadaan produk mie dan minumannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel IPAS. Kita bisa melihat dari faktor-faktor strategis, bobot, rating, dan jumlah. Strength, di sini yang pertama ada strength. Kita bisa lihat jumlah dari bobot adalah 1 dan rating dan jumlah dari strength tersebut adalah 2,95. Yang kedua ada weakness. Jumlah dari bobot weakness adalah 1 dan jumlah dari semuanya 3,33 dan total dari weakness dan strength adalah 6,28. Lanjut. Di sini ada tabel EPAS sama kayak yang tadi, ada faktor strategis, bobot, rating, dan jumlah. Yang pertama ada opportunities. Jumlah dari bobot adalah 1 dan jumlah dari keseluruhan adalah 2,46. Yang kedua ada treat. Jumlah dari bobot treat adalah 1 dan jumlah keseluruhan dari treat adalah 2,7. SWOT internal. Yang pertama ada strength atau opportunity. Kandungan mie yang menyehatkan tubuh harus lebih diperkenalkan kepada masyarakat, terutama di keadaan pandemi seperti ini, karena mie meningkatkan imunitas
Kemudian dalam mengolah dan memproduksi mie ini memang tanpa pengawet, namun tetap tahan lama sehingga akan aman dikonsumsi oleh anak-anak muda maupun tua, dan menjadikan mie sebagai pilihan yang bisa dikonsumsi bersama dengan varian rasa dengan harga yang terjangkau. Dengan varian rasa dan kemasan yang beragam, industri rumah menu mie dan jangol ini harus tetap maju dan berkembang agar prospek kerja semakin baik, karena di daerah Garut belum banyak orang yang mampu mengolah mie buatan sendiri dan mie instan. Dan yang kedua ada weakness. Kegagalan dalam mengolah harus diminimalisir agar tidak menghambat ketersediaan mie untuk dikonsumsi masyarakat dalam menjaga imunitas dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Dari sisi lokasi dan promosi, menu mie dan jangol harus lebih memilih tempat berjualan yang lebih strategis dan promosi melalui sosmed maupun promosi berbayar agar lebih dikenal baik di seluruh kota Garut maupun di luar kota. Kemudian mie buatan sendiri dan mie instan bisa dikemas ulang dengan kemasan yang lebih menarik dan ditambah varian rasa baru agar menjadi kombinasi pilihan yang unik antara mie dan rasa baru agar lebih banyak diminati sehingga persediaannya tidak menumpuk dan membasi karena hanya bertahan 1 bulan. Pengenalan gizi pun harus ditingkatkan agar imunitas masyarakat dalam keadaan pandemi COVID-19 tetap terjaga. Matrix SWOT. Di sini kita sudah memasuki faktor eksternal. Yang pertama ada strength, kandungan mie yang menyehatkan tubuh dan tanpa pengawet. Bisa tetap dikonsumsi masyarakat meskipun musim hujan, yaitu dengan membuat inovasi mie hangat agar penjualan tetap stabil. Selain itu, ketahanan harus diamati, varian kemasan dan harga juga harus ditingkatkan dan dikembangkan agar bisa lebih unggul dari mie yang sudah banyak dikenal masyarakat. Peningkatan harga pun tidak masalah jika bahan baku naik, karena manfaat setara dengan harga yang dibeli masyarakat. Dari hal itu, jika perusahaan bisa menangani ancaman-ancaman tertentu, penjualan akan terus meningkat sehingga pemikiran masyarakat akan manfaat dan keberadaan mie akan meningkat. Yang kedua ada weakness. Jika gagal dalam mengolah mie, penjualan harus tetap jujur agar masyarakat merasakan manfaat dan keberadaan mie tanpa merasa dirugikan. Selain itu, lokasi, promosi, serta inovasi harus ditingkatkan agar masyarakat tahu mie lokal yang berasal dari Garut dan penjualan bisa sampai keluar kota. Inovasi pun harus dibuat agar mie cocok dikonsumsi di musim apapun. Pengenalan gizi pun sangat penting agar masyarakat mengetahui manfaat serta keberadaan mie ini, sehingga penjualan bisa meningkat. Baik, di sini sudah memasuki diagram SWOT. Kita bisa melihat hasil dari tabel di atas. Baik, sekarang kita masuk kepada tindakan manajerial. Dari ketujuh analisis SWOT yang sudah dilakukan, maka tindakan manajerial yang harus dilakukan oleh menu mie dan jangol yang pertama yaitu melihat hasil analisis dari matriks SWOT dan faktor yang tepat untuk diterapkan yaitu strategi strengths, opportunities, karena jika menu mie dan jangol meningkatkan strengths yang ada dengan melihat opportunities di sekitar, maka industri ini pasti akan mampu berkembang secara cepat. Berdasarkan hasil analisis diagram SWOT, koordinat internal terletak pada 0,725 dan koordinat eksternal terletak pada 0,775. Dari koordinat itu, arah diagram menunjukkan ke arah kuadran 1 sampai SO, yang berarti situasi ini sangat menguntungkan. Lalu strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif ataupun dengan rekomendasi strategi yang agresif. Jadi artinya organisasi dalam kondisi prima dan juga mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk melakukan ekspansi, mengembangkan pertumbuhan dan juga meraih kemajuan secara maksimal. Dan ini kesimpulan dari hasil observasi kami. Dan dari keseluruhan hasil analisis SWOT itu, maka kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis tabel kompetitor,
maka menu mie dan Django memiliki keunggulan yang lebih tinggi dari kompetitor yang mengolah dan memproduksi minuman dan makanan sejenis. Hal ini terjadi karena bobot skor dari menu mie dan Django lebih besar, yaitu 2,83, daripada Django yang bobot skornya lebih rendah, yaitu 2,7. Lalu berdasarkan hasil analisis IPAS, jumlah faktor strength adalah 2,95 dan weakness 6,28 sehingga jumlah totalnya 9,23. Hasil analisis strength dengan jumlah tertinggi yaitu 0,45 dan faktor kandungan yang menyehatkan tubuh dan harga yang terjangkau dengan bobot 0,45 yaitu rating, dan yang ketiga sehingga menunjukkan faktor itu sangat kuat mempengaruhi. Sedangkan hasil analisis weakness dengan jumlah terendah yaitu 0,2 dengan faktor pengolahan yang gagal tidak bisa diolah dan dijual dengan bobot 1 dan rating 3 sehingga menunjukkan faktor itu sangat kuat mempengaruhi. Lanjut, berdasarkan hasil analisis EPAS, jumlah faktor opportunities adalah 2,46 dan threats 2,7 sehingga jumlah totalnya 5,16. Hasil analisis opportunities dengan jumlah tertinggi yaitu 0,93. Faktor bisa dikonsumsi oleh semua kalangan dan bahan baku yang dekat dengan bobot 0,20 dan rating 4 sehingga menunjukkan faktor itu sangat kuat dan juga mempengaruhi. Sedangkan hasil analisis threat dengan jumlah terendah yaitu 0,3 yaitu faktor pandemi COVID-19 yang menghambat pengiriman keluar kota dan produk pesaing yang lebih dikenal dengan bobot 0,5 dan rating 1 sehingga menunjukkan faktor itu sangat kuat dan juga mempengaruhi. Lanjut, berdasarkan hasil analisis dari matriks SWOT dan faktor yang tepat untuk diterapkan yaitu strategi strengths opportunities. Karena jika menu mie dan Django meningkatkan strength yang ada dengan melihat opportunities di sekitar, maka industri ini pasti akan mampu berkembang secara cepat. Lalu berdasarkan hasil analisis diagram SWOT di atas, koordinat internal terletak pada min 0,19 dan koordinat eksternal terletak pada min 1,11. Sehingga titik koordinatnya min 1,56 sampai min 1,35 dari koordinat itu arah diagram menunjukkan ke arah kuadran 1 sampai SO, yang berarti situasi ini sangat menguntungkan dan strategi yang harus diterapkan yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif ataupun dengan rekomendasi strategi agresif. Jadi organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk melakukan ekspansi, mengembangkan pertumbuhan dan juga meraih kemajuan secara maksimal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan karena kami masih tahap belajar. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.